Setelah 4 masa jabatan terlewati, akhirnya Presiden Joko Widodo menunjuk perwira Angkatan Laut untuk menjadi Panglima TNI. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono, diusulkan Presiden untuk dibahas oleh DPR. Jika disetujui DPR, Laksamana Yudo akan menjabat sebagai Panglima TNI hingga tahun 2023 sebelum memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Penunjukan Yudo terungkap lewat surat Presiden usulan Panglima TNI baru yang diserahkan pemerintah kepada DPR RI pada Rabu 23 November 2022. Yudo akan menggantikan Panglima TNI saat ini, Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada Rabu 21 Desember 2022. Yudo meniti awal karirnya dengan menjabat sebagai Asisten Perwira Divisi Aspadif Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332. Karirnya terus menanjak. Yudo pun dipercaya untuk menjabat Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364 dan Palaksa KRI Fathahillah 361. Karir Yudo semakin moncer setelah diberi jabatan sebagai Panglima Kogab Wilhan I pada 24 September 2019. Yudo mengemban misi mengusir kapal asing yang berada di Laut Natuna dalam operasi siaga tempur laut. Yudo juga bertanggung jawab membawahi 4 komando tugas gabungan terpadu Kogas Gapat dalam operasi kemanusiaan penanganan COVID-19, yaitu Kogas Gapat di Natuna, Pulau Sebaru, RSD Pulanggalang, dan RSD Wisma Atlet Kemayoran. Di balik karirnya yang bersinar, ternyata Yudo pernah kalah bersaing melawan Andika Perkasa dalam perebutan jabatan Panglima TNI pada tahun 2021. Presiden mencari Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun setelah berusia 58 tahun pada 8 November 2021 lalu. Padahal, jatah jabatan TNI AL semestinya diberikan kepada Yudo yang berasal dari TNI AL. Apakah saudara bersedia saya merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira aktif dari setiap matra yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Hadi Cahyanto berasal dari TNI Angkatan Udara. Sebelumnya, Panglima TNI dijabat Gatot Nurmantio dan Muldoko yang berasal dari TNI Angkatan Darat. Jika pola rotasi dilakukan, maka sudah sepantasnya posisi Panglima TNI pengganti Hadi Cahyanto dijabat Yudo sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, bukan Andika Perkasa, yang saat itu merupakan Kepala Staf Angkatan Darat. Pola rotasi diberlakukan agar menumbuhkan rasa kesetaraan antar mantra dan menghindari adanya kecemburuan yang berdampak pada keretakan dalam tubuh militer jika Panglima TNI didominasi oleh salah satu angkatan. Namun saat itu, Yudo kalah populer dengan Andika Perkasa yang mendapatkan dukungan dari anggota Komisi 1 DPR RI dari berbagai fraksi. Penunjukan Yudo sebagai Panglima TNI mengakhiri sikap anomali Jokowi dalam mengelola institusi militer. Bukan hanya memperhatikan arti penting Panglima TNI dijabat secara bergantian, penunjukan Yudo bisa mengesankan komitmen Jokowi terhadap penguatan poros maritim dunia. Terlebih dalam merespon dinamika konflik di kawasan Laut Cina Selatan dan Asia Timur. Sederet pekerjaan rumah menanti untuk dituntaskan Panglima TNI yang baru. Di antaranya terkait pendekatan penanganan konflik di Papua, pembenahan alat utama sistem pertahanan atau alutsista, kesejahteraan prajurit, reformasi peradilan militer, budaya kekerasan, perwira tinggi atau pati dan perwira menengah non-job, hingga keterlibatan TNI dalam konflik agraria dan bisnis.